Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Salah satu, kita masih ditakdirkan oleh Allah masih bisa berkumpul, bersilaturahim, ngaji terutama. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah sampai saat itu kita masih bisa bernapas, walaupun kita tidak pernah minta, ya Allah supaya aku bisa selalu napas, tapi tidak. Walaupun kita tidak pernah minta selalu bisa napas, tapi selalu diberikan oleh Allah. Ini salah satu fadl Allah. Ini perlu kita syukuri. Dari kita nikmat bisa napas baik, ya, bisa napas baik sudah berbagai kenikmatan yang kita rasakan. Karena bisa napas sampai di dalam majelis, karena bisa napas bisa melihat, karena bisa napas bisa makan, bisa minum. Itu dari nikmat sih kok. Makanya ada ayat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sudah terhitung. Nah, dari nikmat napas tok sudah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan kajian kita kitab Sirrul Asrar bab yang ke-19. Ya. Beliau 19. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita hadirkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, para kekasih-kekasih Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan khususnya pengarang daripada kitab Sultanul Aulia Sirrul Asrar, yang harapan mudah-mudahan ketika kita mengkaji ilmu-ilmu beliau, kita bisa memahami dan bisa mengamalkan daripada itu. Al-hadiniyah walidallah wali syafa'ati rasulillah wali karamatul awliya wali ma'unatul ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-faslu tasi'a asyara fi bayanil wujudi was-safa. Pasal yang ke-19 itu di dalam menerangkan getaran hati was-safa dan bersihnya qalbu atau hati. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Az-Zumar ayat 23. Wa qala Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Az-Zumar ayat 22. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqsya'iru, gemetar minhu darinya, apa yang gemetar? Juludul ladzina, kulitnya orang-orang, yakhshawna rabbahum, yakhshawna mereka yang takut, rabbahum kepada Tuhan-Tuhan mereka. Summa talinu, lalu tenang, summa talinu juluduhum, lalu tenang kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila dzikrillahi, ketika zikir kepada Allah.
Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Afaman syarahallahu, apakah dibukakan Allah sadrahu, hatinya, lil Islam, kepada Islam, bahwa maka adalah ia ala nuri min rabbih, atas cahayanya dari Tuhannya. Fawailun dan kecelakaan, lil qasiyati, bagi yang keras. Apa yang keras? Qulubuhum, hati-hati mereka, min dzikrillahi, dari zikir kepada Allah. Jadi bab yang ke-19 iko dalam menerangkan getaran hati atau bersihnya hati. Ya. Iko disiko dengan adanya firman Allah, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Gemetar kulit sampai gemetar, hati-hatinya gemetar. Kenapa? Karena selalu ingat kepada Allah. Salah satu seseorang itu akan menjadikan dia gemetar disiko yakhshawna rabbahum. Kenapa? Karena takut dengan Tuhannya. Takut itu kalau di dalam kitab tauhid yang dikarang oleh Abu Mansur Al-Maturidi, tauhid itu terbagi beberapa bagian. Ada takut itu orang yang bermaksiat. Takutnya orang bermaksiat itu takutnya dosa. Itu kalau takutnya orang bermaksiat, takut dengan dosa. Kalau takutnya orang yang ahli ibadah, itu takut karena tanpa dapat pahala. Itu orang ibadah. Padahal kalau kita baca kitab Minah Husaniyah, ya, yang dikarang oleh siapa? Yang dikarang oleh Abdul Wahab Asy'arani, itu salah satu ketika orang takut kehilangan pahala, itu sudah bagian daripada riya. Kalau kita membaca Minah Husaniyah, apa? Orang yang takut kehilangan dosa, ini bagian daripada riya. Nah, ini takutnya bagi orang-orang ahli ibadah, itu takut kalau tidak dapat pahala. Itu takut. Jadi kalau takutnya orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, orang yang bermaksiat takutnya kepada dosa. Kalau orang yang ahli ibadah takutnya tidak dapat pahala atau ganjaran. Kalau takutnya orang yang berma'rifatullah, orang yang bertauhid, takut menduakan Allah. Itu beda yakhshawna rabbahum. Nah, ini salah satu orang-orang yang akan gemetar hatinya, akan gemetarlah kulitnya, ya. Itu siapa tuh? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, salah satu orang yang akan ingat kepada Allah yang kemarin saya sampaikan, adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha. Idul Fitri secara hakikat adalah mengembalikan sifat-sifat Allah yang telah dititipkan kepada kita masing-masing, itu kita kembalikan lagi. Itu Idul Fitri namanya. Jadi hakikat Idul Fitri adalah mengembalikan sifat-sifat Allah yang 7 yang selama itu kita akui, kita kembalikan. Karena kita kadang-kadang tadi sudah tahu sesuatu itu titipan, tapi kita akui, gitu. Kita tuh macam itu, gitu tuh. Nah, kita kan tahu kok semuanya itu adalah titipan, tapi kita yang mengakui. Nah, ini salah satu hakikat daripada Idul Fitri adalah mengembalikan sifat-sifat Allah yang 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yang selama itu kita akui, kita kembalikan kepada si pemilik. Supaya apa? Supaya jelas. Kenapa? Karena semuanya itu dari Allah, kita kembalikan ke Allah. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang menceritakan tentang kita kembalikan ke Allah. Salah satu ayat itu. Yang kedua, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pertama kita balik dulu ke Allah, ya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, enggak? Ke Tuhan dulu balik,
Dan langsung ke surga dah. Kalau kita udah kan, balik langsung ke surga, cepatnya kan. Balik dulu, kita kembalikan dulu ke Allah. Sudah kembali ke Allah, irji'i ila rabbika radiyallahu mardiyah fadkhuli fi ibadi. Setelah balik dari setelah kita balik ke Allah, baru jadi hamba. Setelah jadi hamba baru masuk surga. 3 kali deh. Jadi langsung balik langsung ke surga ya enggak. Dari balik ke Allah dulu, sudah balik ke Allah, baru hamba, baru ke surga. Nah, kita belum kita balikkan. Makanya salah satu hikmah Idul Fitri itu adalah mengembalikan sifat-sifat Allah yang telah dititipkan kepada kita masing-masing, kita kembalikan. Tuh, jangan sampai kita kok menyerupai. Allah yang sanggup ternyata kita mengakui kesanggupan. Allah yang berkehendak ternyata kita yang mengakui kita yang berkehendak. Ini salah satu. Nah, ini salah satu takutnya orang-orang berma'rifatullah, takutnya orang-orang yang berhakikat itu tadi, takut menduakan Allah. Beda takutnya dengan ahli maksiat, beda takutnya dengan orang yang ibadah. Itu. Nah, secara hakikat Idul Adha yang pada saya ceritakan apa? Kita kembalikan ruh kita itu kepada Allah. Nyawa kita kembalikan. Nyawa kita loh. Ruh kita kembalikan. Karena apa? Karena ruh itu tidak kenal selain Allah. Karena apa? Karena ketika kita lahir fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang baru lahir dalam keadaan suci. Suci di situ bukan berarti datik dosa. Ya kecil itu memang datik dosa. Tidak ada dosa, tidak. Tapi yang dikatakan fitrah di situ bukan tiada dosa. Tapi apa? Tapi tidak kenal selain Allah. Makanya salah satu kecil anak-anak yang belum baligh itu belum dicatat dosa. Kenapa? Karena belum kenal siapa-siapa. Ini salah satu fitrah. Nah, salah satu hikmah Idul Adha adalah kita kembalikan lagi. Kalau kemarin kita sudah kenal, jadi bergantung dengan sesuatu. Nah, kini kita kembalikan. Jangan sampai roh kita itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh jasad, apa yang dikehendaki oleh nafsu, apa bergantung dengan sesuatu. Jangan sampai. Inilah hakikat daripada Idul Adha. Jadi kalau kita kembalikan seperti Idul Fitri, secara hakikat sudah kita benahi. Idul Adha secara hakikat kita benahi, inilah yang akan tersampai di situ. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Itu karena apa? Karena takut. Takutnya itu bukan karena itu, tapi takut menduakan. Nah, akhirnya apa? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Makanya ada kaidah ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Itu. Karena apa? Ingatlah bahwa zikir itu akan menenangkan hati. Karena banyak orang yang berzikir tapi tidak ada tenang hatinya, malah tambah panas. Itu salah satu. Karena apa? Belum dikembalikan, masih adanya pengakuan diri. Nah, itu. Tapi ingatlah di situ famang syarhallahu sadrul Islam fa wa ala nuri min rabbih. Nah, tapi di situ semuanya adalah ketika dibukakan Islam itu maknanya tuh ya selamat sebenarnya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun itu bisa bermakna ya Islam, bisa bermakna pasrah. Nah, kita kok sudah kita pasrahkan belum? Sudah kita kembalikan belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Ini salah satu muslimun. Jadi janganlah kamu mati itu dalam keadaan muslim. Apa? Ya pasrah tadi loh, kita pasrahkan lagi, kita balikkan lagi. Karena selama kita mengakui itulah yang punya. Nah, ini salah satu supaya sampai ke taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Tuh. Tapi sungguh fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi orang yang keras hati. Apa? Hatinya tidak dibiasakan untuk berzikir, untuk mengingat dengan kebesaran Allah. Kita itu kadang-kadang, satu contoh, kita itu kadang-kadang istiqomah membangun, satu contoh gitu kok, sedikit kita membangun rumah banyak kok. Masalah dunia kita selalu istiqomah, yang sering saya sampaikan. Rumah bilah kita buat rumah kok istiqomah, dikit-dikit kita kerjakan, dikit-dikit kita kerjakan.
tabungan untuk anak-anak, untuk istri kita istiqomahkan. Tapi mengapa tabungan kita untuk akhirat tidak kita istiqomah? Salah satu apa? Salah satu zikir kalau. Zikir dalam kalau begitu. Mengapa hati kita tidak kita ketuk selalu dengan zikir kepada Allah? Nah, kalau hati itu sudah keras, ya tadi fawailul, celako, celako. Jadi itu susah. Jadi yang dikatakan ingat itu ya ingat. Maksudnya ingat itu bukan berarti kita harus berzikir secara lisan tuh enggak. Ingat tuh yang dikatakan ingat tuh dia tuh secara otomatis lagi. Jadi salah satu ciri-ciri orang ingat kepada Allah, ya dia tuh gambarnya apa gambarnya? Selalu apapun yang diperintahkan Allah, baik zahir maupun batin dia kerjakan. Itu yang dikatakan zikir itu di situ. Cara hakikatnya macam itu secara hakikat. Yang dikatakan zikir secara hakikat adalah ingat apapun yang diperintahkan Allah, sesuatu yang mendekatkan dan sesuatu yang menjauhkan itu ingat namanya. Jadi dia apapun, satu contoh perintah yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan secara zahir maupun batin dia kerjakan. Tidak hanya sekedar zahir toh, sampai perintah yang diperintahkan oleh Allah secara batin. Secara batin apa? Kita itu tidak boleh menyekutukan. Sedangkan syirik itu ada hukumnya dua, ada jali, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, syirik khafi dan syirik syirik besar. Ya. Tapi syirik itu ya tadi menduakan. Berarti kita itu menyamakan sesuatu kepada Allah itu syirik. Nah, orang-orang yang ingat, orang-orang yang zikir itu macam itu. Dia tidak akan menduakan secara zahir maupun batin. Makanya ya otomatis akhirnya akan gemetar hatinya, gemetar kulitnya. Karena sangat takutnya kepada Allah, ini salah satu. Maka di situ dikatakan oleh Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazbatan min jazabatil haq tuwazi amalas saqalain. Jazbatun, satu tarikan ruhani, min jazabatil haqqi, dari tarikan-tarikan Allah, tuwazi, sebanding amalas saqalain, amalnya jin dan manusia. Itu. Jadi orang yang sudah bermakrifatullah, orang yang sudah berhakikat, ini amalnya itu lebih berat, ya, sebanding amal jin dan manusia. Makanya ada kaidah, lamunannya orang yang alim ini lebih baik, tafakurnya orang alim ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya, ini salah satu apa? Iko yang tepat oleh jazbatu min jazabatil haq wazi amalas saqalain, sebanding dengan amalnya jin dan manusia. Itu. Jadi ya balik-balik, ya makrifat itulah balik-balik. Makanya ada kaidah barang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu barang siapa yang kenal Tuhannya maka barang siapa yang kenal dirinya maka kenal Allah Ta'ala. Barang siapa yang kenal Allah Ta'ala maka akan rusaklah, panaklah jasadnya. Di situ. Makanya yang sering saya sampaikan, ketika ingin bertemu dengan Allah jangan bertemu dengan manusia, itu di situ. Karena apa? Karena sudah lebur, sudah lapas, sudah hancur jasadnya. Itu salah satu. Jadi yang jelas perlu kita bersihkan, perlu kita kembalikan. Jangan kita memahami Al-Quran itu nunggu lagi seperti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu gambaran yang tadi saya sampaikan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Banyak sekali yang perlu kita kembalikan. Karena selama itu mungkin kita itu bahasanya itu sesuatu yang kita titipi ternyata kita yang mengakui. Satu, kita itu meyakini Allah Ta'ala itu yang menciptakan, tapi kadang-kadang kita tidak meyakini apapun yang kita kerjakan itu juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kan? Allah yang telah menciptakan kamu dan Allah yang telah
yang juga menciptakan apa yang kamu lakukan. Nah, itu kadang-kadang kita cuman mengimani ciptaan enggak loh, tapi perlakuan kita tidak kita imani bahwa itu adalah dari Allah. Ini salah satu bukti bahwa bukti bahwa kamu itu mengakui sesuatu yang dititipkan. Ini salah satu berarti orang-orang yang tidak mengimani bahwa perlakuan itu adalah perlakuan Allah, padahal jelas Al-Qur'annya, ini salah satu bukti bahwa orang itu dia itu bahasanya itu tadi mengakui bahwa sesuatu yang dititipkan tapi dia yang mengakuinya, yang memiliki. Nah, padahal namanya titipan tuh sepatu-sepatu akan diambil. Tapi sebelum diambil secara syariat mati bahasa, ya kini kita kebalikan. Karena tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, jangan kamu mati, wa la tamutunna wa antum muslimun, jangan kamu mati itu wa antum muslimun. Dalam keadaan pasrah, kita pasrahkan, kita balikkan. Itu ada ayat lagi, wala takum minal ghafilin, jangan kamu itu jadi orang yang lalai. Ini salah satu. Ketika lalai ya sudah, lalai itu lupa ya. Kalau lupa ya kalau lupa, salah satu lupa ikut tadi fawailul lil qasiyah qulubuhum. Nah, itu kamu rugi celaka orang-orang yang keras hati. Namanya orang yang keras hati akhirnya tidak nerimo adanya nasihat, dan nerimo adanya perintah yang baik, tidak terima, adanya larang justru dikerjakan. Ini salah satu orang-orang yang qasiyah qulubuhum, hatinya itu keras. Nauzubillah. Jadi salah satu kita mengkaji dikit-dikit kitab Sirrul Asrar ini supaya kita itu belajar membersihkan hati, membersihkan jiwa, supaya kembali ke asal. Karena asal kita tuh fitrah. Apa itu fitrah? Tidak kenal selain Allah. Bukan dosa, tapi tidak kenal selain Allah. Makanya fitrah itu tidak kenal selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita dikit deh. Qala Junaid al-Baghdadi, al-wajdu fi musadaqatil batin min Allah. Ya, pasti beda. Mudah-mudahan ya manfaat. Yang penting aja itu manfaat. Bermanfaat. Karena yang manfaat itu yang dia seperti kaidah setiap manusia itu mati ya, tidak mata ibnu Adam ing qata amaluhu, apabila manusia atau ibnu Adam mati putuslah amal, ing qata amaluhu, putuslah amal. Putus itu amal. Namanya amal itu perbuatan. Amal itu perbuatan, berarti perbuatan orang yang mati itu putus. Berarti biasanya untuk pergi motong, biasanya pergi ke ladang sawit, biasanya pergi ke payo, udah bisa lagi putus. Secara hakikat, secara zahir, namanya orang tidak berusaha tentu tidak dapat hasil. Itu putus. Ing qata amaluhu, tapi Rasulullah masih membegi. Itu namanya namanya bahasa itu kalau orang PNS pensiun. Nah, ada pensiun dunia, ada pensiun akhirat. Ini salah satu illa min salasin, terkecuali 3 perkara. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Salah satunya mudah-mudahan kita ngaji yang penting ilmu manfaat. Manfaat satu, manfaat bisa mengamalkan untuk kita amalkan. Ini salah satu ilmu yang bermanfaat. Jadi ada pensiun dunia, ada pensiun akhirat. Ini Nabi 3. Berhubung kamu tidak bisa kerja, tentunya orang tidak bisa kerja udah dapat hasil kan? Ya dia mati, tidak bisa amal, putus, tapi masih punya 3 ilamin salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yang yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah. Itu salah satu ya. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita kaji itu betul-betul bermanfaat dan diberikan hidayah dan diberikan taufik oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkan daripada itu. Allahumma amin. Dan bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah.